Saya percaya Yesus adalah juru selamat saya. Saya memutuskan untuk menjadi seorang pengkhotbah baptis. Saya mencoba mempertobatkan teman muslim saya agar masuk Kristen. Saya hanya membaca apa yang Yesus katakan dan dikatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Ia pas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu seperti menyampaikan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Alkitab memerintahkan saya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Saya pulang ke rumah dan mengatakan, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku akan menjadi seorang muslim. Dan wajahnya, hai ke apa? Assalamualaikum Saudara Khalil Mik. Terima kasih telah menerima undangan kami. Saya ingin memulai dengan bertanya, siapa Khalil Mik? Dan bisakah Anda ceritakan secara singkat tentang kehidupan Anda? Nama saya Khalil Mik. Saya dari Dallas, Texas. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen dan ingin menjadi seorang pengkhotbah baptis. Sambil mempelajari berbagai agama, saya memeluk Islam pada tahun 1989. 34 tahun yang lalu, saya bangga menjadi seorang Muslim. Saya juga pendiri Muslim Legal Fund of America, badan amal nasional di Amerika Serikat yang membantu umat Islam terkait imigrasi, kasus-kasus perdata, dan pidana. Bagaimana kehidupan beragama Anda dulu? Apa yang Anda percayai? Saya seorang Kristen Baptis. Saya percaya Yesus adalah juru selamat dan segala sesuatu yang sejalan dengan itu. Jadi Anda berasal dari keluarga yang religius. Seperti apa keyakinan Anda? Ya, tumbuh dalam keluarga Kristen, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan saya, kami semua ke gereja setiap hari Minggu. Dan kami datang ke sekolah Alkitab liburan di musim panas. Dan suatu kali kami kedatangan seorang pengkhotbah tamu datang ke gereja kami yang memberikan presentasi tentang neraka, menampilkan video yang mereka putar di layar lebar untuk kami tonton. Mereka memperagakan orang-orang, kau tahu, sekarat, kemudian para malaikat datang dan membawa mereka ke surga atau neraka. Lalu menunjukkan pada kita apa yang terjadi di neraka. Saat itu, saya berusia sekitar 6 atau 7 tahun, sekitar kelas 2 atau 3. Itulah yang membuat saya sangat takut. Jadi, saya menjadi Kristen malam itu. Lalu saya mendatangi tetangga saya dan mengajak semua anak-anak dan keluarga untuk datang keesokan harinya. Untuk melihatnya lagi, saya melakukan itu, jadi itu sangat emosional. Lalu saat saya tumbuh dewasa, saya hanya ikut kegiatan di hari Minggu. Lalu saat kuliah, saya tidak mempraktikkan iman saya. Ibu kandung saya meninggal karena kecelakaan mobil saat saya berumur 1,5 tahun. Tapi karena kematiannya, ada asuransi yang ayah dapatkan. Dan anak-anak saya menerima pembayaran asuransi yang disimpan dalam bentuk anuit. Pas kau tahu, berkembang. Sampai saya berusia 18 tahun. Lalu semua uang itu diberikan kepada saya. Jadi saat berusia 18 tahun, saya punya uang, kebebasan, dan sering berpesta saat kuliah. Saya menikmati waktu saya saat itu. Namun saat tahun terakhir, tahun saya akan lulus, saya merasa semua yang saya lakukan sudah keluar dari jalur dan saya seharusnya bisa lebih baik. Saya putuskan untuk semacam pencerahan untuk kembali ke warisan agama saya. Pada saat yang sama, saya memutuskan menjadi pengkhotbah baptis. Lalu saya menyelesaikan gelas saya dan membuat rencana. Lalu bagaimana perjalanan Anda menuju Islam dimulai? Dapatkah Anda membawa kami ke masa-masa itu? Nah, perjalanan saya menuju Islam dimulai di tahun terakhir perguruan tinggi. Saat saya memutuskan menjadi pengkhotbah baptis, saya memutuskan tidak berhenti kuliah dan masuk seminari. Menyelesaikan gelar dahulu, lalu masuk seminari. Jadi ada waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Dan karena antusiasme saya mulai mengajak semua teman, kolega, semua orang yang saya temui untuk berdiskusi masalah agama. Sehingga saya bisa berpikir bagaimana bisa berlatih menyelamatkan orang. Keseluruhan misi ini adalah untuk mempertobatkan mereka menjadi Kristen. Jadi, bagaimana saya berhubungan dengan agama-agama lain dan dapat meyakinkan mereka tentang kekristenan. Jadi, sebagai hiburan, itulah yang saya lakukan. Tahun terakhir saya hanya bertanya pada orang-orang, apa yang Anda percayai dan mengapa, dan saya akan mendengarkan. Lalu, saya berteman dengan seorang Muslim. Saya berteman dengan dia sebelumnya, namun tidak pernah membahas agama. Jadi sekarang saya bertanya padanya, apa yang kamu percayai? Dia berkata, saya Muslim. Di tahun 80-an saat saya masih kuliah, saya tidak tahu apa artinya sungguh. Hanya, apa itu? Apakah itu sebuah kultus? Apakah itu agama? Itulah yang saya pikirkan. Dia berkata, saya Muslim, dan dia mulai menceritakan apa yang dia yakini. Dan setelah beberapa menit, saya masih mendengarkan. Tapi saya berpikir, kamu terdengar seperti orang Kristen yang bingung. Saya tidak tahu apa itu Islam atau Muslim, tapi seperti sangat mirip, hampir sama, semirip ini.
Jadi saya pikir, ya, akan kuteruskan dan menyelamatkannya sebelum aku pergi ke seminari. Saya mencoba mempertobatkan teman muslim saya agar masuk Kristen. Dan dia sangat senang berbicara tentang agama. Dia tidak pernah bosan. Tapi dia tidak pernah berdebat. Dia tidak pernah membandingkan. Saya mencoba menceritakan padanya tentang Yesus dan mengapa demikian. Dan dia hanya berpikir betapa baiknya saya dan betapa indahnya melakukan percakapan ini. Tapi saat kami berpisah, saat saya bertemu dengannya lagi, dia memberi saya brosur, pamflet, sesuatu semacam dialog perbandingan agama tentang topik yang telah kami bahas. Dan akhirnya saya menerima banyak pamflet. Salah satu pamflet yang saya terima adalah apakah Alkitab itu firman Tuhan? Dan Ahmad Didat menunjukkan historisitas Alkitab dan dia bertanya apakah kitab ini adalah firman Tuhan? Dan dia membuat analisisnya dalam kitab ini. Masalahnya adalah saya percaya Alkitab itu benar 100%. Saya tumbuh dewasa dengan selalu membacanya, mempelajarinya, berpartisipasi di gereja, tapi saya tidak pernah mempelajari sejarah Alkitab. Bagaimana kita mendapatkan kitab ini? Ada nama-nama di setiap bab. Saya berasumsi orang-orang inilah yang menulisnya dan mereka mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Itu hanya orang-orang di masa lalu diilhami oleh Tuhan untuk menulis apa yang diilhamkan kepada mereka. Tapi saya katakan itu tidak akan cukup untuk membuktikan apapun. Saya perlu mempelajari historisitas Alkitab untuk membuktikan otoritasnya. Orang yang skeptis atau siapa saja, saya bilang, aku akan mendedikasikan diriku untuk itu daripada bertanya apa yang Anda percaya dan mengapa. Saya menyelami historisitas Alkitab, saya dapat menjelaskannya pada orang lain. Dalam proses itu saya memulai dengan keyakinan 100%. Lalu saya mulai mempelajari bagaimana Alkitab itu ada. Saat saya mulai melihat bagaimana kita tahu bahwa ini adalah apa yang dikatakan Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Lalu melihat salinan-salinannya atau dokumen-dokumen sejarah yang mewujudkan saya perjanjian baru. Tidak ada naskah asli dalam bahasa Aram yang merupakan bahasa Palestina pada masa Yesus. Tidak ada dokumen dalam bahasa Ibrani yang mana dia adalah seorang Yahudi. Dan mereka menjaga pasan-pasan mereka sebelumnya dan semuanya dalam bahasa Ibrani. Tidak ada dalam bahasa Ibrani, tidak ada dalam bahasa Aram. Satu-satunya dokumen yang ada adalah dalam bahasa Yunani dan kemudian dalam bahasa Latin. Dan ada 10.000 eksemplar dari masing-masing kitab tersebut. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak ada dua salinan yang identik. Kitab itu bisa Anda percayai dan jelaskan, namun menurut saya buktinya tidak kuat. Beberapa bisa, akan tetapi ketika dipelajari ada kitab-kitab lain yang sama tuanya, tampak sama otentiknya yang justru tidak ada dalam Alkitab. Bahkan ada Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan yang berbeda. Dengan kata lain, 2000 tahun kepercayaan Kristen. Dan ada penulis-penulis di dalam Alkitab yang masih belum diketahui. Saat saya mempelajari sejarah Alkitab agar saya dapat meyakinkan orang lain tentang otoritasnya, saya mulai khawatir saya mempelajari apa yang tidak saya ketahui dan mencari kepastian. Saya menjadi lebih skeptis semakin saya belajar. Proses itu terus berlanjut hingga saya sampai pada satu titik di mana saya kesal karena justru tidak menjadi lebih baik. Semakin lama, semakin memburuk, semakin jauh saya melangkah. Dengan mentalitas pembalasan, saya bertanya kepada teman muslim saya. Saya bertanya padanya, baiklah, ceritakan tentang Al-Quran. Bagaimana historisitasnya? Jadi dia membawa sebuah buku berisi sirah Nabi. Semacam sejarah latar belakang Al-Quran sangat sederhana. Dan saya mengambilnya lalu belajar apa yang disampaikan sumber-sumber Islam tentang Al-Quran. Dan dengan sangat cepat sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah historisitas yang sama sekali berbeda. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Nabi. Ini bisa berasal dari zaman Nabi. Telah dituliskan dan dihafalkan sejak zaman Nabi. Sejarahnya sangat sederhana, tidak membuatnya benar, tapi itu membuatnya otentik. Karena kedua kitab itu sangat berbeda dan Al-Quran tidak memiliki masalah yang sama menurut saya seperti Alkitab. Saya menjadi semakin kesal. Pasalnya seperti ini tidak membantu. Saya berharap semua orang berada di perahu yang sama dan saya bisa melanjutkan hidup. Tapi itu tidak membantu. Saya membaca lebih banyak lagi pamflet-pamflet Didat. Salah satunya adalah Muhammad di dalam Alkitab. Itu hanya sebuah pamflet kecil yang mengatakan Muhammad ada di dalam Alkitab. Kenapa kamu tidak percaya padanya? Saya sudah ke gereja sepanjang hidup saya. Saya telah berbicara dengan orang-orang, mendengarkan orang-orang. Saya tidak pernah mendengar namanya disebut sekalipun. Baik hal yang baik maupun yang buruk. Dia tidak pernah muncul dalam topik apapun. Saya tidak melihat beliau dimanapun dalam Alkitab ini. Sekarang saya bersaing dengan berdebat dengan Didat dengan buku-bukunya.
Dia menantang saya. Jika Anda ingin orang Kristen membuktikan bahwa Yesus itu seperti yang mereka katakan, mereka akan merujuk pada perjanjian lama dan berkata, "Hei, dia disebutkan di sini. Akan ada seorang nabi yang melakukan hal ini, dia berasal dari daerah ini, dia melakukan ini, dia melakukan itu." Maksud saya, jawabannya sangat sesuai. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Tetapi tidak pernah Anda kata Yesus dalam perjanjian lama. Tidak ada nama Yesus yang disebutkan. Dan setiap kali saya membandingkan keduanya, saya mendapati diri saya lebih menyukai penjelasan tidak daripada penjelasan orang Kristen. Menurut pendapat saya, hal ini menjadi sangat konklusif bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu berbicara tentang nabi tersebut. Disebutkan bahwa seorang nabi akan datang dari tempat asalnya, apa yang dia lakukan, bagaimana segala sesuatu yang relevan dengan kehidupan nabi ada di dalam Alkitab. Saya menemukan hal itu sangat, satu, mengganggu. Dua, ini seperti mungkin saya adalah Muslim yang bingung. Saya sekarang mungkin memiliki 50-100 ayat dalam Alkitab yang sangat-sangat jelas. Itu pasti Nabi Muhammad. HMD dalam bahasa Ibrani yang seharusnya mirip dengan bahasa Arab, yaitu Ahmad. Ahmad dari segala bangsa akan datang dan dia akan melakukan, engkau tahu, rumahnya akan lebih besar dari yang sebelumnya yang berpindah dari Yerusalem ke Makkah. Dalam Ulangan 33 ayat 1-3 dikatakan, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir, yaitu Palestina. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Oke? Jika Tuhan datang dari Sinai, itu merupakan rujukan langsung kepada Musa. Jika dia terbit dari Seir, pelayanan Yesus berlangsung selama 3 tahun di Palestina. Sama jelas siapa yang dimaksud di sini. Siapa yang bersinar dari Gunung Paran. Dan dia datang bersama 10.000 orang kudus dengan hukum yang berapi-api di tangannya. Siapakah itu? Di mana Paran? Oke? Kau harus, dan orang-orang berdebat apa hal ini sepanjang waktu. Tetapi sangat jelas di dalam Alkitab, dikatakan bahwa ketika Abraham mengambil Hagar dan anaknya Ishmael dan meninggalkan mereka di padang gurun Paran, dan ia menjadi seorang pemanah, dan kemudian jadi di mana Paran? Makkah. Dan dari mana Nabi berasal? Paran. Apakah dia datang dengan 10.000 orang suci dalam hukum yang berapi-api? Ya, Al-Quran mengatakan bahwa mereka lebih mengenal Muhammad daripada, atau mereka akan mengenali Muhammad lebih mudah daripada anak mereka sendiri. Itu karena wahyu yang telah diturunkan begitu jelas, begitu ringkas, begitu sempurna, sehingga sangat tidak mungkin untuk menolaknya. Kemudian hal itu menjadi masalah. Tetap saja, Yesus begitu sangat mendalam dalam kekristenan. Dia adalah agama itu. Maksud saya, agama itu tempat dia dan diarahkan melalui dia. Sebagai orang Kristen, bagaimana saya bisa meninggalkan Yesus dan melakukan hal lain? Itu tidak masuk akal. Saya tidak bisa melakukannya. Kemudian saya belajar. Baiklah, buku lain yang ditulis tidak adalah Yesus seorang Nabi Islam. Saya seperti tidak, bukan. Dia seorang Kristen. Tapi kemudian ketika saya memahami pandangan orang Muslim seperti semua yang dilakukan, saya setuju. Kehidupannya, mukjizatnya, kelahirannya, semuanya benar. Tapi kami tidak berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Jadi apakah dia Tuhan atau bukan Tuhan? Ketika sampai pada pertanyaan itu, ini seperti baik. Oke, sekarang sudah sangat jelas. Kedua agama ini hampir sama kecuali untuk keselamatan. Bagaimana cara masuk ke surga? Apakah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mati untuk dosa-dosa Anda dan Anda bahwa ia telah membayar harganya dan Anda pergi ke surga? Atau apakah Muslim yang percaya pada satu Tuhan dan bahwa tauhid adalah keselamatanmu? Saya hanya membaca apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Dikatakan, baiklah, Bapa lebih besar daripada aku. Aku, Yesus yang berasal dari diriku sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Bapa. Jadi saya membaca Yesus seperti dia tampaknya menyangkal dia lagi dan lagi dan lagi. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa hal ini terjadi? Sekarang apologetika adalah bahwa belum waktunya untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Tapi jelas dia ditanya berkali-kali, siapa kamu? Untuk apa kamu di sini? Dan dia menjawab mereka, Anda tahu, Nabi, dan tidak ada hubungannya dengan ayah saya yang dia mengajari kami untuk berdoa, Bapa kami yang ada di surga, di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua itu seperti berteriak, aku bukan Tuhan. Dan tanpa apologetika teologis hal ini tumpul. Bukan. Saya berpikir, haha. Oke, saya akhirnya yakin bahwa Alkitab memerintahkan saya untuk mengikuti Nabi Muhammad. Saya pergi ke sebuah masjid di Bianton, di mana saya pergi ke sekolah. Dan saya bilang, sekarang saya mendapatkan pencerahan ini di dalam. Pas seorang pun kecuali saya yang tahu apa yang terjadi di kepala saya.
Tapi saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Saya bahkan tidak memberitahu teman-teman saya langsung pergi ke masjid. Saya menemukan sebuah masjid di Denton dan saya mencoba membuka pintunya. Pintunya terkunci. Bagaimana Anda mengucapkan syahadat? Saya di masjid, pintunya terkunci. Saya hanya duduk di tepi jalan sambil berpikir. Apa yang akan saya lakukan? Menunggu sampai seseorang datang atau pergi? Saya berdebat sendiri. Saya di sana tidak lebih dari 5-10 menit maksimal. Sebuah mobil melaju. Saya pikir, oh bagus, ada orang di sini. Dan keluar dari mobilnya dan dia berjalan dan dia berkata, ada yang bisa saya bantu? Saya berkata, ya, saya di sini. Saya ingin menjadi seorang muslim. Dan dia membuka pintu dan sudah waktunya untuk salat. Ia mengundang saya masuk. Dan mereka sangat bersemangat dan mereka berkata, apakah Anda tahu ini dan itu? Dan saya seperti saya tidak tahu rukun Islam, rukun iman. Saya hanya tahu bahwa apa yang saya pahami tentang kedua agama ini adalah bahwa mereka identik kecuali terkait keselamatan. Entah Trinitas atau Tauhid. Saya yakin bahwa Tauhid adalah yang benar sehingga saya di sini. Saya ingin menjadi seorang Muslim setelah mengucapkan kalimat syahadat. Lalu saya mengucapkan kalimat syahadat. Mereka mengizinkanku pergi dengan sebuah buku berjudul Yang Halal dan Yang Haram. Versi bahasa Inggrisnya. Ini adalah kisah yang menarik. Saya punya sekarang sudah istri, dulu usia 34 tahun, di perguruan tinggi dan kami belum nikah. Kami menunggu sampai saya lulus untuk menikah. Tapi kami sudah berpacaran selama 3 tahun. Kami bertunangan, kami telah merencanakan pernikahan. Saya melakukan sebuah penelitian mental ini. Dia berpikir saya akan menjadi pengkhotbah baptis. Saya sudah memutuskan ingin menjadi seorang muslim. Tapi saya tak mau memberitahu orang lain. Saya hanya melakukan ini sendiri. Ketika saya muncul di masjid dan saya bersyahadat dan saya pulang, saya berkata, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Dia bertanya, apa? Aku menjadi seorang muslim. Aku bersyahadat, aku menjadi seorang muslim. Dan wajahnya menatap saya, maksudnya dari, hai, menjadi, apa? Apa yang kamu lakukan? Saya berkata, aku menjadi seorang muslim. Dia berkata, mengapa kamu melakukan? Dan dia mulai berteriak dan marah. Dan dia berkata, aku tidak tahu apa. Bagaimana bisa? Aku tidak akan. Nah, dan dia mulai membuat daftar hal-hal yang tidak akan pernah dia lakukan. Saya seperti, tenang, berbahagialah untuk saya. Saya tidak peduli apa yang kamu lakukan. Benarkan? Ini untuk saya. Dia akhirnya tenang. Saya punya buku halal dan haram itu. Saya membaca dan belajar dengan sangat singkat bahwa Muslim tidak berurusan dengan riba, bunga. Saya lulus dengan gelar di bidang keuangan. Saya mengkhususkan diri pada suku bunga. Bagaimana menghasilkan uang dengan uang. Dan saya tidak akan lagi menjadi pendeta baptis. Hahaha. Saya seperti, oke, apa yang akan saya lakukan? Saya mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa saya temukan. Saya bekerja sebagai tenaga penjualan truk, menelpon bisnis dan bilang, gunakan jalur truk kami untuk mengirimkan produk Anda, oke? Dan mulai dari situ, mendapatkan penghasilan. Saya baca sedikit di buku halal dan haram dan dikatakan, Muslim tidak makan daging babi. Saya seperti, pandangan orang Kristen adalah daging babi itu buruk. Yesus mati, semuanya menjadi bersih. Kalian dapat memakannya sekarang. Saya tumbuh dengan makan daging babi. Nah, orang Muslim tidak makan daging babi. Saya mendatangi istri saya, hey, aku belajar sesuatu. Dia bilang, apa? Saya berkata, Muslim tidak makan daging babi. Jika kamu membuat makan malam atau apapun, jangan berikan padaku. Tinggalkan saja. Dia seperti, apa yang kau punya? Dia menatapku dengan tatapan sedih dan sedikit kesal dan kemudian seperti, saya bergabung dengan sekte, itulah yang dia pikirkan. Dan dia bilang, aku tidak akan melakukannya. Dan dia melanjutkan untuk tidak akan dilakukannya. Saya berkata, jangan khawatirkan hal itu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Biarkan aku bahagia. Saya membaca beberapa halaman kemudian dan tertulis, pria Muslim tidak memakai emas. Saya sudah memilih cincin kawin emas. Saya mendatanginya, hei, bisakah kita ganti cincin perak? Dia melepas cincin pertunangannya dan melemparkannya ke sebuah ruangan dan berkata, aku tidak mau. Dia marah dan lalu menjadi tenang dan kemudian aku tidak pernah. Dan saya seperti, oke. Tapi dia, singkat cerita kami akhirnya, saya memujuknya untuk pergi ke masjid dan menikah secara Islam. Dan saya pergi ke gereja dan berhasil melewati seluruh acara pernikahan seperti yang sudah kami rencanakan. 2 pernikahan, tapi dia hanya menolerasi saya. Dia benar-benar menyukai saya. Tapi dia pikir apa yang saya lakukan aneh. Dan saya bertemu dengan komunitas Muslim di Omaha dan mereka mengundangku masuk. Mereka memperlakukan saya seperti bintang rock, seperti, hey,
Kau kulit putih, kau muslim, kami menyayangimu. Kau tahu, saya senang mengetahui bahwa mereka memiliki perpustakaan di masjid dengan buku-buku perbandingan agama, atau video-video dakwah, atau perdebatan orang Kristen dengan orang Muslim mengenai, maksudku, banyak hal yang sangat bagus. Saya mulai meminjamnya dan membawanya pulang dan membacanya, dan kemudian memberitahu istri saya, lihat apa yang saya pelajari, dan dia mendengarkan untuk sementara waktu. Lalu, 5-10 menit dia bilang, cukup, aku tak mau dengar lagi. Sudah selesai, tinggalkan aku sendiri. Tapi suatu hari, aku pulang ke rumah dan ini terjadi setelah beberapa bulan saya membaca, menonton video, melakukan banyak hal. Saya sangat bersemangat, saya seorang muslim, saya melakukannya. Dan dia melihat beberapa perubahan dalam diri saya. Ternyata tidak mengancamnya, dia hanya melamati. Dan dia berkata, saya ingin bertemu dengan muslim lainnya. Saya seperti, oh, aku tidak cukup baik untukmu. Jadi saya pergi ke masjid dan saya mengatakan, hei, istri saya bilang dia ingin bertemu dengan orang muslim lainnya. Bagaimana menurutmu? Mereka bilang, kita punya hawak kok. Beberapa keluarga berkumpul di sebuah rumah pada hari Jumat dan kami melakukan tafsir Al-Quran, sedikit diskusi, lalu kami makan dan kami kemudian berdoa dan pulang. Dia berkata, mengapa kamu tidak membawanya ke halaqah? Kita semua bisa mengunjunginya. Saya berkata, bagus. Jadi kami pergi ke halaqah pertama dan ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita muslim dan anak-anak dan laki-laki semua berinteraksi secara normal. Kau tahu, lingkungan sehari-hari dan dia menikmatinya. Rasanya seperti itu adalah sesuatu yang tidak dia duga. Saya tak tahu apa yang dia harapkan, tapi itu seperti positif baginya. Jadi kami pergi ke 1 atau 2 halaqah berturut-turut dan pada saat kami pergi, dia pergi. Apakah tidak apa-apa jika aku sholat bersama kalian kali ini? Dan saya berpikir, oke, apakah kamu ingin menjadi? Tidak, aku tidak ingin menjadi seorang muslim. Tapi setiap kali kalian semua berhenti dan bangun dan sholat, aku duduk menonton. Sesuatu di dalam diriku ingin aku bergabung. Seperti aku ingin menjadi bagian dari itu. Rasanya keren. Saya seperti, ya, kamu bisa bergabung. Ikut saja dan ikuti. Dia bahkan tak tahu harus mengucapkan apa, dia hanya meniru gerakan, tapi ingin menjadi bagian dari sholat. Seperti, oke, beberapa halaqah lagi. Dan saya pulang suatu hari dan dia bilang, aku rasa aku sudah siap. Saya bertanya, siap untuk apa? Untuk menjadi seorang muslim. Tapi aku tidak akan dia memberiku daftar ini yang tidak akan dia lakukan. Saya seperti, hei, ini kan menjadi jalanku. Ya, baiklah, bagus. Kau ingin menjadi, dia menjadi seorang muslim. Singkat cerita, segala sesuatu yang dia katakan tidak akan pernah dia lakukan, dia sekarang melakukannya. Dapatkah Anda menceritakan apa yang Anda rasakan ketika bersyahadat? Baiklah, akan saya ceritakan. Bersyahadat bagi saya hanyalah hal yang mekanis. Tetapi segera setelah menjadi muslim, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya sadari dalam hidup saya sebelumnya. Itulah kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Allah berkata bahwa dia menaruh kasih di dalam hati kita. Apapun sebutannya, saya merasakannya. Dan saya tidak tahu bahwa saya memiliki seperti antara saya dan orang lain dalam hidup saya selalu ada beberapa tingkat penghalang yang saya jaga dan saya bahkan tidak benar-benar menyadarinya. Maksudnya, mereka teman-teman saya melakukan segalanya bersama mereka. Ketika saya menjadi muslim dan saya mengucapkan Assalamualaikum kepada orang asing, atau saya bertemu dengan seseorang yang saya kenal. Dan pada perasaan saya menyadari ada sesuatu yang hilang dan itu adalah penghalang yang selalu ada pada diri saya yang saya tidak sadari. Dan saat penghalang itu hilang, saya benar-benar merasa ada hubungan spiritual yang tidak ada sebelum menjadi muslim. Dan itu adalah perasaan yang sangat adiktif. Apa reaksi keluarga Anda atau lingkungan terdekat Anda tentang perpindahan agama Anda ke Islam? Orang tua saya pada awalnya menoleransi. Terlihat bahagia untuk saya berpikir ini adalah sebuah fase. Dia akan mengatasinya. Ini hanya sesuatu yang sedang dia alami. Dia masih muda, dia bodoh, dia akan terus maju. Tidak ada gesekan dalam keluarga kami. Keluarga istri sedikit lebih diam. Ayahnya sangat kesal dengannya, semacam bisa dibilang tidak mengakuinya. Tapi dia sudah menikah dan dia punya saya. Dia tidak membutuhkannya untuk apapun kecuali menjadi seorang ayah. Mereka tidak berbicara selama kira-kira 10 tahun. Dan ayahnya sudah bercerai dari ibunya. Mereka hidup terpisah. Ibunya seperti, jika kamu senang, aku juga senang. Tapi ibunya sangat tidak nyaman keluar di depan umum ketika istri saya mulai berhijab. Ketika dia berhijab dan ibunya bertanya, kau bisa melepasnya saat bersamaku kan? Dan dia khawatir tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. Tapi itu adalah masalah kecil dan dia akhirnya terbiasa dengan hal itu. Dan ayahnya akhirnya tidak hanya bisa menerima, tapi berteman dengannya. Dan kemudian dia di masa tuanya pindah bersama kami merawatnya sampai dia meninggal. Hubungan mereka berakhir dengan catatan tertinggi. Awalnya sedikit canggung, tapi saya pernah mendengar cerita-cerita mengerikan. Saya beruntung. Kami beruntung.
Dan bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apa yang paling membuat Anda terkesan tentang beliau? Apa yang saya sukai dari Nabi SAW? Beliau menangani setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Entah itu media, atau pelecehan, atau kekerasan, atau retorika dengan keluarganya sendiri, dengan komunitasnya sendiri. Kita punya pahlawan super dalam tradisi Amerika. Setiap pahlawan super yang ada, alasan adanya pahlawan super adalah orang melihat keterbatasan satu sama lain. Dan tak satu pun dari kita yang memiliki kualitas superhero. Jika kita bisa memperbaiki keadaan, kita akan memiliki campur tangan pahlawan super dan memperbaiki keadaan. Ketika kita memahami bahwa seorang pria di padang pasir menerima wahyu pada saat ketidaktahuan yang ekstrim dan kekerasan dan semuanya, dan bagaimana hal itu bergema dari satu orang ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat, bahwa seorang pahlawan super mampu mempengaruhi perubahan melalui dirinya sendiri, teman-temannya, melalui para pengikutnya. Ini lebih menginspirasi daripada mitos atau karakter fiksi. Kita bisa mengganti pahlawan super itu dengan orang yang memang nyata. Terakhir, ada seseorang di antara penonton di antara mereka yang menonton kita sekarang, menaruh hatinya pada Islam, tetapi takut akan reaksi kerabatnya atau lingkaran dekatnya. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka? Bolehkah saya membaca jawaban saya? Saya memikirkan hal ini dan tidak akan menolong mereka pada hari kiamat. Ketika Anda berdiri sendirian menghadap Tuhan atau pencipta, kepercayaan adalah keputusan pribadi yang harus dihadapi setiap orang. Anda harus menjawab mengapa saya ada di sini, kemana saya akan pergi, apa yang harus saya lakukan. Tidak ada yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban Anda. Mereka juga tidak akan berpartisipasi dalam kesuksesan Anda. Keyakinan kuat akan iman mampu mengalahkan segala rintangan, hambatan, atau reaksi. Setelah Anda menyatukan kepala dan hati Anda akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jika Anda khawatir dengan reaksi orang lain, tidak perlu. Bertindaklah dengan tulus, dengan keyakinan, dan percaya bahwa Allah akan ada di sana di setiap langkah kita. Dia selalu ada.